Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas Surah An-Nisa ayat 144. Ini merupakan kajian logis, sehingga dibutuhkan nalar akal sehat untuk dapat mengikuti video ini. Sering kita mendengar dalam ceramah keagamaan, ustadz ataupun dai ataupun ulama melontarkan satu pernyataan bahwa umat Islam haram dipimpin oleh orang kafir. Awalnya kami merasa aneh. Apakah pernyataan ini lahir dari pemikiran pribadi orang-orang tersebut atau memang berdasarkan ajaran atau perintah Allahnya? Oleh karena itulah kami mulai menelusuri ayat-ayat Al-Quran. Dan ternyata kami menemukan satu nas wahyu Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin." Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 144. Ini merupakan wahyu Allah, ya. Allah secara tidak langsung mau berbicara kepada umat Islam, tetapi disampaikan melalui Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman ini selalu dimaknai dan ditafsir sebagai orang-orang Muslim, para pengikut Muhammad. Nah, jadi orang Islam ini diserukan oleh Allah supaya jangan memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dalam wahyu Allah itu disampaikan juga, ya, konsekuensi bila orang Islam memilih orang kafir sebagai pemimpin. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang demikian itu disebut sebagai orang munafik, ya. Jadi orang Islam yang memilih orang kafir sebagai pemimpin, mereka dikategorikan sebagai kaum munafik. Nah, bagaimana nasib orang munafik ini? Dalam berbagai ayat Al-Quran telah dikatakan oleh Allah bahwa orang munafik ini akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Selain itu juga, jenazahnya tidak akan disolatkan. Jadi kalau dia mati, jenazahnya tidak akan disolatkan. Ini pernah terjadi dalam peristiwa Pilkada DKI tahun 2017, di mana umat Islam yang mendukung Ahok ketika meninggal jenazahnya tidak disolatkan. Orang ini, ya, orang-orang yang menegakkan hukum Allah ini berada dalam kubu Anies Baswedan. Maka tidak heran orang mengatakan kemenangan Anies Baswedan itu lantaran dia menjual ayat dan juga mayat. Selain itu juga, orang munafik itu akan masuk neraka. Katakan bahwa tempat mereka itu di tingkat yang paling bawah dalam neraka. Dan terakhir, Allah sudah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 9 bahwa umat Islam wajib untuk memerangi orang munafik. Memerangi ini ya perang, harus dibunuh. Itu.
Ini yang terjadi. Tentu ini sedikit mengherankan, ya. Kenapa Allah melarang umat Islam untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Ada apa dengan orang kafir? Kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan dasarnya yang semuanya berdasarkan wahyu Allah. Dikatakan bahwa orang kafir itu akan memurtadkan orang Islam. Ini dapat dibaca dalam surah Ali Imran ayat 149. Selain itu juga, Allah sudah berkata, orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Dapat dibaca dalam surah An-Nisa ayat 101. Nah, inilah mengapa Allah dan kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh agama Islam melontarkan seruan umat Islam haram dipimpin oleh orang kafir. Sehingga wajar orang kafir tidak boleh dipilih sebagai pemimpin. Lantas, apa konsekuensi jika pemimpin kafir ini tidak boleh dipilih? Ya, ada beberapa konsekuensinya. Yang pertama, umat Islam tidak layak tinggal di wilayah di mana pemimpinnya itu adalah kafir. Kita tahu, ada banyak negara-negara di mana pemimpin negaranya adalah orang kafir. Ya. Nah, berangkat dari wahyu Allah ini, kalau mereka mau konsisten, mereka harus angkat kaki dari wilayah-wilayah tersebut. Ya. Konsekuensi berikut, orang Islam tidak layak kerja di perusahaan di mana pemimpinnya adalah kafir. Kita kenal, ada banyak pemain sepak bola Islam yang terkenal, tapi mereka berada dalam klub yang notabene pemimpinnya adalah kafir. Seharusnya umat Islam mendemo dan mengingatkan agar mereka hengkang dari perusahaan-perusahaan tersebut. Konsekuensi yang ketiga, tampak jelas bahwa Islam menjadi penghambat lajunya perkembangan sebuah negara maupun juga perusahaan. Karena apa? Karena umat Islam diwajibkan untuk tidak menaati pemimpin kebijakan ataupun perintah dari pemimpin kafir. Ya. Mungkin inilah dasarnya kenapa orang Myanmar sana mengusir orang Rohingya, karena orang-orang ini tidak mau taat kepada pemimpin kafir. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah Islam itu agama yang toleran? Kita tidak mau memberi jawaban secara langsung. Tetapi yang pasti, tidak ada toleransi dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar umat Islam tidak toleran. Demikianlah studi kita atas surah An-Nisa ayat 144. Semoga studi ini mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.